Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video seorang oknum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memarahi petugas penyekatan PPKM di Kota Mataram. Anggota DPRD itu meminta petugas untuk membubarkan diri karena dianggap menyalahi aturan. Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta ya. Sementara yang akan divaksin itu 275 juta. Kami bagian daripada yang... Dalam video amatir ini, seorang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Najamuddin Mustafa, memarahi petugas yang tengah menjaga pos penyekatan PPKM di Kota Mataram. Perdebatan antara petugas dengan anggota DPRD ini bermula saat petugas meminta kelengkapan dokumen perjalanan berupa sertifikat vaksin. Namun anggota DPRD dari fraksi PAN ini menjelaskan bahwa dirinya belum divaksin karena keterbatasan vaksin yang disiapkan pemerintah. Sementara petugas penyekatan meminta supaya anggota DPRD ini tidak berbicara keras, lantaran petugas hanya menjalankan apa yang ditugaskan oleh pimpinannya. Jangan main-main dengan saya. Lalu apa alasan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat memarahi petugas penyekatan PPKM di Kota Mataram? Saat ini sudah bergabung bersama kami Najamuddin Mustafa, anggota DPRD dari fraksi PAN yang memarahi petugas dalam video viral. Selamat sore Pak Najamuddin. Selamat sore Mbak. Ya Pak Najamuddin, apa sebetulnya yang membuat Bapak emosi kemudian memarahi petugas penyekatan PPKM dalam video viral ini Pak? Sesungguhnya pada saat itu saya tidak emosi, tetapi menjadi terpancing karena kita memberi penjelasan dengan baik. Mereka kekeh mengatakan bahwa itu adalah aturan baku. Nah sementara kita sendiri anggota DPR kan tahu juga aturan itu kan. Nah yang membuat saya menjadi agak marah itu adalah pada saat itu ketika rakyat kita yang datang dari Bima, dari Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat itu dengan mudah disuruh balik gitu. Bahkan pada hari itu ratusan bahkan ribuan orang yang balik ingin menuju Kota Mataram. Kendati demikian kita memahami pemerintah sedang menerapkan PPKM ya, berdasarkan juga ada surat edaran gubernur kita Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun kendati demikian pada saat itu saya terpanggil hati nurani saya yang kebetulan pada hari itu saya juga berangkat ke kantor dalam rangka menjalankan tugas sama dengan mereka teman-teman kepolisian yang menjalankan tugas di situ diatur juga oleh undang-undang. Nah maka ketika itu terjadi perdebatan karena apa yang saya lihat, apa yang saya dengar selama saya di gedung DPR maupun di luar gedung DPR melihat siaran-siaran berita itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan pada saat itu. Nah maka oleh sebab itu saya mengingatkan teman-teman itu sesungguhnya kehadiran petugas ini bukan paku Belanda, artinya bukan harga mati dengan surat keterangan vaksin. Nah, tetapi teman-teman di kepolisian kekeh seakan-akan aturan itu ya. Iya Pak, tapi itu kan aturan memang berlaku bagi semua orang. Lantas mengapa kemudian Bapak menganggap bahwa petugas PPKM ini menyalahi aturan dan kemudian akhirnya menimbulkan perdebatan hingga Bapak terlihat emosi begitu dalam video viral ini Pak? Oh itu bukan aturan karena saya surat edaran gubernur tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa yang berkendara mendatang ke Kota Mataram itu harus menunjukkan surat keterangan vaksin. Nah di situ perbedaan kita sama teman-teman dari kepolisian kan. Nah pasal itu tidak ada di dalam surat edaran itu, saya mengacu kepada situ karena saya anggota DPRD Provinsi, tentu yang akan saya kawal itu adalah peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah itu yang membuat saya beda pendapat dengan teman-teman kepolisian. Saya juga menyadari bahwa teman-teman itu sedang melakukan tugas, tapi teman-teman kepolisian juga harus menyadari bahwa saya juga sedang mau bertugas dan melakukan tugas juga dalam rangka membela kepentingan rakyat. Itu yang harus kita saling pahami. Baik. Tetapi disitulah kemarin komunikasi kita. Ya. Jadi pada saat Bapak melintasi kawasan penyekatan, Bapak membawa surat apa saja untuk ditujukan kepada petugas agar dapat melintas? Saya melintas yang ketiga kali pada saat itu, tapi yang ketiganya saya di stop. Yang tadi yang hari-hari kemarin tidak di stop kan. Nah, akhirnya saya tidak membawa surat apa-apa kan.
Nah, tetapi bukan pada saya yang melintas. Kalau saya bisa saja saya balik kan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah benar enggak aturan yang dikeluarkan pemerintah itu harus terutama SE Gubernur, surat edaran Gubernur yang mengatakan harus membawa surat keterangan vaksin, ya kan? Nah, alasan saya, saking kita berdebat pada saat itu, saya hampir mengatakan bahwa tahu enggak Anda kalau negara sudah hanya menyiapkan 80 juta vaksin. Sementara yang Baik, artinya Bapak sudah mengetahui sebelumnya bahwa ada persyaratan yakni membawa beberapa surat untuk melintas di kawasan penyekatan PPKM darurat ya Pak? Ya tahu, cuman tapi tidak dalam aturan itu tidak ada di dalam surat edaran Gubernur itu, saya mengacu kepada itu saja. Tidak ada nomenklatur, ada pasal yang mengatakan harus mewajibkan membawa surat keterangan vaksin. Kalau antigen saya tahu, ya. Kalau antigen saya tahu, kalau swab itu saya tahu, kan begitu. Nah, makanya saya pada waktu bertengkar itu saya minta di antigen, saya minta di swab, kan. Baik, jadi intinya Bapak tidak membawa surat apa-apa begitu ya Pak? Tidak membawa surat apa-apa pada saat itu. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Najamuddin sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, polisi menangkap Muhammad Aldi Roya alias Penyok, pengeroyok polisi yang membubarkan balapan liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di Jakarta Utara Kamis malam tadi. Keren juga lah rame-rame mah. Setelah buron lebih dari 1 pekan, polisi akhirnya menangkap Muhammad Aldi Roya alias Penyok, pengeroyok Aibtu Suhardi, polisi yang sedang membubarkan balap liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari informasi yang dihimpun, Penyok ditangkap di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Hingga kini, polisi masih memeriksa pelaku. Sebelumnya, polisi juga telah menetapkan 3 tersangka pengeroyok polisi Aibtu Suhardi. Mereka terancam penjara 5 tahun. Tim SAR gabungan masih mencari ABK yang hilang dalam kecelakaan 14 kapal motor nelayan di perairan Kalimantan Barat. 56 ABK hingga kini belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus mencari ABK 14 kapal motor nelayan yang mengalami kecelakaan di perairan Kalimantan Barat. TNI Angkatan Laut mengerahkan 2 KRI untuk mencari 56 ABK yang masih hilang. Kecelakaan terjadi pada Selasa dan Rabu lalu akibat cuaca buruk. Selain puluhan yang masih hilang, 4 ABK dinyatakan meninggal dunia dan 81 lainnya selamat. Indonesia disebut epicentrum baru corona di dunia, menggantikan India. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.